Selamat pagi teman-teman. Nama saya Maria Listi Haniloi, MPM 12170061, Program Studi Agribisnis semester 7. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh equilibrium kuota impor. Pengertian kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan impor dengan membatasi kuantitas atau jumlah impor produk selama jangka waktu tertentu. Kuota impor merupakan salah satu kebijakan perdagangan proteksionis yang bertujuan melindungi produk-produk dalam negeri atau industri baru supaya dapat bersaing dengan produk asing. Kurva equilibrium kuota impor. Kurva ini menggambarkan tentang equilibrium kuota impor. Garis vertikal menunjukkan harga barang atau price yang diberi simbol P, sedangkan untuk garis horizontal menunjukkan jumlah barang yang diimpor atau kuantitas diberi simbol Q. Katakanlah sebelum adanya kebijakan kuota impor, importir mengimpor barang sebanyak 200 dengan harga 3.000. Tingginya impor meningkatkan pasokan di pasar domestik. Merasa posisi mereka terancam oleh produk impor, produsen domestik menekan pemerintah untuk memberlakukan kuota impor. Katakanlah pemerintah setuju. Pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan kuota dan membatasi impor hanya sebanyak 100. Memang dengan adanya kuota impor, pemerintah melindungi produsen domestik, tapi itu juga memunculkan masalah lain. Pasokan dalam negeri berkurang. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, turunnya pasokan mendorong harga barang di pasar domestik naik. Seperti bisa lihat di gambar, jumlah barangnya 100, harganya naik menjadi 6.000. Itu karena hukum permintaan dan penawaran. Memang kebijakan pemerintah benar untuk melindungi produsen domestik, namun itu menimbulkan kenaikan harga dan itu berpengaruh terhadap konsumen, merugikan konsumen. Jenis kuota impor. Ada 3 jenis kuota impor, yaitu yang pertama tarif rate quota atau kuota berbasis tarif tambahan. Pemerintah masih mengizinkan impor melebihi kuota, tapi harus membayar biaya impor yang tinggi untuk setiap tambahan kuantitas atau jumlah barang yang diimpor. Misalnya kuota impor adalah sebanyak 90 ton dan importir membayar biaya sebesar 6%. Mereka dapat mengimpor lebih dari 90 ton, tapi harus membayar biaya masuk sebesar 15%. Yang kedua, voluntary export restraints atau pengekangan ekspor sukarela adalah kuota sukarela yang diadopsi oleh negara pengekspor. Voluntary export restraints kontraks dengan kuota konvensional, di mana negara pengimpor adalah yang memberlakukan kuota. Yang ketiga,
Yang ketiga, kuota tersembunyi. Pemerintah dapat membatasi pasokan barang impor tanpa secara eksplisit memberlakukan kuota impor. Misalnya, pemerintah dapat menerapkan persyaratan atau kontrol kualitas yang lebih ketat terhadap produk impor tertentu. Keuntungan kuota impor ada dua. Yang pertama, kuota bisa lebih efektif dalam membatasi perdagangan daripada tarif. Pemerintah dapat menentukan beberapa jumlah impor yang masuk ke pasar domestik. Sebaliknya, tarif mungkin tidak efektif dalam membatasi kuantitas impor atau jumlah barang yang diimpor. Negara pengekspor mungkin mensubsidi produk ekspor mereka. Tujuannya adalah membuat produk tetap kompetitif, meski negara tujuan menerapkan tarif impor. Keuntungan yang kedua yaitu kuota impor juga tidak tergantung pada elastisitas permintaan atau perubahan nilai tukar. Depresiasi misalnya membuat produk impor turun. Jika produk adalah elastis dalam permintaan, penurunan harga akan meningkatkan permintaan impor yang lebih tinggi. Tapi karena kuantitas atau jumlah barang yang diimpor dibatasi, maka depresiasi tidak akan memberikan efek. Yang berikut, kerugian kuota impor. Kerugian kuota impor ada 3 jenis, yaitu yang pertama, pemerintah tidak memperoleh pendapatan. Fokus utama kebijakan adalah kuantitas produk. Itu kontrak dengan tarif, yang mana merupakan bentuk pajak atas barang. Kenaikan tarif meningkatkan pendapatan pemerintah, tapi itu tidak berlaku untuk kuota. Kerugian yang kedua, konsumen domestik menanggung harga yang lebih tinggi. Jika produsen dalam negeri tidak meningkatkan produksi untuk mengimbangi penurunan impor, itu mengurangi pasokan di pasar domestik. Sebagai hasilnya, harga barang akan naik. Kerugian yang ketiga, kuota mungkin menguntungkan bagi beberapa importir, tapi tidak bagi yang lain. Pencatahan mungkin tidak merata di antara para importir. Pemerintah mungkin lebih memihak importir milik negara daripada importir swasta dengan memberikan kuota yang lebih tinggi.